Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Apa gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari dipimpin oleh ketua dulu doanya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, baiklah. Kita lanjut materi kita tentang apa sistem operasi. Tapi sebelum itu, Bapak mau bertanya apakah masih ingat anak-anak tentang sistem operasi jaringan itu? Yang kemarin ya Pak? Ya. Masih ingat Pak? Masih ingat? Atau perlu Bapak ulangi lagi? Ya Pak, tambah sedikit lagi Pak. Oke. Tambah dikit ya. Sistem operasi jaringan itu adalah gunanya adalah untuk menangani sebuah jaringan Berarti guna sistem operasi itu adalah gunanya untuk menangani sebuah jaringan seperti untuk berbagi berkas. Berarti guna sistem operasi ini untuk menangani jaringan dan untuk guna berbagi berkas seperti berbagi file yang seperti kayak laptop atau bentuk lain menggunakan jaringan kabel, dan ada juga untuk berbagi printer. Maksudnya berbagi printer itu adalah untuk berbagi alat percetakan seperti mau ngeprint. Nah, itu gunanya dia. Ada dua tentang sistem operasi jaringan itu. Yang pertama ada Microsoft Brand Manager. Apakah ada anak tahu tentang Microsoft Brand Manager itu? Enggak Pak. Enggak. Microsoft Brand Manager itu adalah sebuah sistem operasi yang digunakan Pak, boleh permisi Pak? ya Pak, digunakan untuk Microsoft Conversion. Jadi Microsoft Brand Manager ini adalah sebuah sistem operasi yang digunakan untuk Microsoft Conversion dengan bersama-sama.
Tadi itu gunaan Microsoft Flash Manager itu. Apakah Anda sudah mau bertanya? Sudah Pak. Sudah. Baiklah, lanjut yang kedua tentang Microsoft Windows NT Server. Apakah tahu tentang Microsoft Windows NT Server ini? Tahu. Tidak. Microsoft Windows NT Server ini adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan sebuah sistem operasi yang menggunakan sistem operasi 32-bit. Berarti Microsoft Windows 11 NT Server ini adalah sebuah sistem operasi yang menggunakan sistem operasi 32-bit. Contohnya seperti Windows 2000, Windows 2000, terus Windows XP, dan lain-lain. Dari kedua ini apakah ada ngerti atau masih belum paham? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Berarti baliklah kita lanjut materi kita selanjutnya yang hari ini. Sebelum itu tolong dihapus dulu Ananda Pak. Ya. Sudah, terima kasih. Baiklah, sebelum itu Bapak mau memberikan materi hari ini ya. Ya Pak. Tolong dibagi juga sama kawan-kawannya. Ya Pak. Baiklah, kita lanjut materi kita hari ini tentang analisis kebutuhan hardware dan software dan jaringan komputer. Dari analisis ini apakah Anda tahu maksudnya? Analisis kebutuhan software. Menganalisis Pak. Oh, bagus. Perangkat keras sama perangkat lunak. Bagus. Sebelum itu Bapak mau tanya tentang jaringan komputer. Jaringan komputer. Apa maksudnya? Apa artinya? Jaringan komputer itu. Tolong halaman. Gabungan Pak. Gabungan dari satu ke komputer lain. Gabungan Antara komputer satu ke komputer lain. antara komputer satu
satu, dan yang lain. Iya Pak. Bagus. Maksudnya jaringan komputer ini adalah gunanya untuk gabungan semua komputer dengan satu yang lain. Maksudnya itu semua yang ada komputer ini kita sambungkan dengan jaringan komputer supaya menyambung dia semua, kayak kita berbagi berkas, berbagi file. Nah itu gunanya. Baik, kita lanjut tentang hardware. Pengalaman tahu itu hardware? Perangkat keras Pak. Perangkat keras, bagus. Perangkat keras. Bagus. Tapi lebih detailnya adalah komponen komputer yang dapat dilihat dan disentuh. Nah, ini lebih detailnya maksud dari yang itu. Komponen komputer dapat dilihat dan disentuh. Apa saja macam-macam dari hardware itu? Contohnya coba sebutkan. Mouse Pak. Mouse, bagus. Mouse. Penggunaannya itu apa? Untuk atau Pak. Penggunaannya untuk dalam komputer atau laptop untuk mengarahkan di dalam komputer, di dalam isi komputer. Itu guna mouse. Yang lebih Pak. contoh yang lain. Monitor Pak. Monitor. Gunanya apa monitor ini? Kayak layar tancap itu Pak. Oh, layar tancap ya. Gunanya untuk menampilkan gambar layar yang besar seperti kayak layar tancap. Bagus. Terus satu lagi ada itu keyboard. Ada itu printer. Gunanya untuk apa printer? Untuk mencetak Pak. Bagus. Gunanya untuk mencetak file dalam bentuk Microsoft Word, dan Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Dari contoh ini, apakah Ananda sudah ngerti atau belum? Sudah Pak. Sudah. Sudah.
Tidak paham ya? Ada Pak. Oke, kita lanjut. Kita lanjut tentang software. Software. Apa itu software? Perangkat lunak Pak. Perangkat lunak. Perangkat bagus. Tapi lebih detailnya artinya itu adalah sebuah adalah data-data yang dapat dalam sebuah komputer, yang diformat kemudian disimpan secara digital. Jadi ini artinya yang lebih detailnya. Data-data yang dapat dalam sebuah komputer yang diformat kemudian disimpan secara digital. Sudah paham? Atau masih belum? Sudah Pak. Sudah? Coba sebutkan contoh dari software ini. Contohnya sistem operasi Pak. sistem operasi, bagus. Sistem operasi yang kita pelajari sekarang ini, bagus. Yang kedua, contohnya software Pak, aplikasinya Pak. Oh, software, aplikasinya. Apa saja aplikasi untuk software ini? Aplikasi untuk software? Contohnya Microsoft Pak. Microsoft. Terus Microsoft. Apa lagi? Apa lagi Pak? Satu lagi seperti penyimpanan data. Dari dua contoh ini, apakah Anda sudah paham? Sudah mau bertanya? Sudah? Sudah Pak. Bagus. Baiklah, kita lanjut lagi materi keempat yang lainnya. Kita lanjut tentang analisis kebutuhannya. Kebutuhan jaringan komputer. Yang pertama itu ada hardware. Coba sebutkan kebutuhan dari hardware ini apa saja. Yang pertama, kebutuhannya keyboard gitu Pak. Nah,
Oke, itu kebutuhan jaringan bertukar untuk hardware. hardware jaringan. Yang materi Bapak kasih tadi ada yang dalam tuh. Oh, personal komputer Pak. Ah ya, komputer. Ini siapa? Personal komputer. Personal komputer itu adalah otak dari utama komputernya. Yang kedua ada NIC. Apakah anda tahu NIC itu apa? Apa? NIC itu adalah contohnya seperti apa? Kayak kayak kartu untuk di laptop, di komputer, kayak colokan kabel loh. Kayak seperti ini contohnya. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Oh iya Pak. Oh ini benar. Ya, Ini Pak. ya. Seperti atau kalau ya. Sudah ngerti? Sudah Pak. Ya. Coba lanjut. Ada kabel jaringan. Kabel jaringan. Apa itu kabel jaringan? Apa aja kabelnya di kabel jaringan itu? Koaksial Pak. Terus kabel koaksial. Fiber optik. Kabel koaksial. Kedua kabel apa? Fiber optik Pak. Kabel Fiber optik. fiber optik. Yang ketiga, Twister wire Pak. twister wire. Wire. Dari beberapa kabel. Twister wire. Kabel koaksial ini anda tahu apa? Enggak. Ada. Kabel koaksial ini adalah tampilannya fisik, yang terdiri dari kawat atau tembaga sebagai inti lapisan itu. Fiber optik. Berarti kabel koaksial ini adalah gunanya untuk artinya itu tampilan fisik yang terdiri dari kawat atau tembaga sebagai lapisan. Ya Pak. Kita lanjut, apa itu tentang kabel fiber optik? Terbuat dari serat kaca Pak. Teknologi. Terbuat dari Serat kaca. serat kaca. Kalau yang twister Dari kabel yang saling melilit Pak. dari kabel Ya Pak. Dari kabel yang saling melilit. terdiri dari kabel Itu ada kabel namanya twister dari wire. kabel yang melilit. Tahu ada kabel yang melilit gimana bentuknya? Tahu Pak. Yang seperti kabel TV itu kan? Iya Pak. Bagus. Kita lanjut lagi tentang yang tadi tentang kabel. Yang kedua tentang konektor. Apakah Anda sudah tahu bagaimana bentuk konektor itu? Sudah Pak. Ini Sudah. sebagai penghubung Pak. Penghubung. Iya Pak. Bentuknya gimana? Konektor bentuknya kayak apa nih Pak? Kabel Pak. Salah. Konektor itu gunanya untuk seperti RJ45 itu tahu kan? Konektor Oh, RJ45 iya. yang kepalanya itu. Oh, kepala itu Pak. Iya. Oh, iya. Gunanya itu kepala motor.
Contohnya di sini gimana Pak? Gunanya adalah Sebagai penghubung Pak, antara kabel dengan bawahnya. penghubung kabel dengan colokan di mic. Tapi gunanya ini adalah sebagai kepala dari mic ini. Jadi ini kan seperti kapnya yang kayak kap dulu kan. Dia ini sebagai lubangnya, ini sebagai kepalanya. Iya Pak. Adalah tadi tentang hook atau switch. Apakah tahu apa itu hook atau switch? Untuk menghubungkan antara komputer Pak dan peralatan lainnya. Untuk menghubungkan antara komputer Dan peralatan lainnya Pak. peralatan lainnya. Bagus. Lanjut Pak. Nah, kita lanjut lagi. Tunggu apa ya? Ya Pak. Kita lanjut lagi tentang modem. Apakah Anda sudah tahu modem itu bagaimana bentuknya? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Kegunaannya apa modem itu? Untuk menangkap jaringan Pak. Bagus. Ya. Sebenarnya untuk menangkap jaringan. Untuk menangkap jaringan. Contoh modem itu seperti kayak flash bentuknya kan? Iya Pak. Diisi dengan kartu card kan? Kartu Ada HP Pak. LTP. Baik, kita lanjut lagi tentang breeder. Baik. Break. Apa itu break? Tahu? Enggak Pak. Nah, Enggak. break itu adalah peralatan yang digunakan untuk memperluas dan atau memecah jaringan. Tapi guna break itu adalah untuk peralatan yang digunakan untuk memperluas atau memecah jaringan. Seperti itu guna break berarti ya. Iya Pak. Sudah paham? Sudah. Dari yang Bapak sampaikan dari atas ini, apa Bapak paham kemana? Sudah Pak. Sudah. Ya, sebelum itu Bapak mau bertanya dia. Iya Pak. Bapak tanya dulu kepada Aman. Iya Pak. Coba jelaskan apa itu NIC dan konektor.
Kalau ini itu Pak sebagai penghubung komputer dengan jaringan Pak. Oh, dengan jaringan. Terus Kalau konektornya Pak sebagai sarana penghubung antara kabel dengan colokannya Pak. Colokan mix tadi Pak. oh, di sebagai penghubungnya. Ya Pak. Bagus. Pertama nilainya ya. Ya Pak. Jadi anak-anak sudah paham semuanya. Sudah Pak. Yang anak-anak belum paham, sebenarnya dulu Bapak Sudah paham Pak. sudah paham. Sudah. Ayolah, Bapak belum absen gitu ya? Belum Pak. Ayolah, Pak absen sebentar ya. Siapa yang hadir? Si Mundin Pak. Mundin mana ya? Tapi tadi kata orang tuanya sakit Pak. Sakit. Ya Pak. Oh, dah. Si Rio tadi Pak. Rio ya, di sini tadi Ya ya. Pak. Berarti Mundin sama Rio di sini tadi ya. Ya Pak. Berarti aman hadir? Ada Pak. Hadir. Berarti aman hadir ya. Ya Pak. Oke. Jadi anak-anak ada paham semuanya ya. Ya Pak. Nanti sampai ini dulu Bapak sampaikan dulu tentang analisis kebutuhan jaringan komputer ini sampai apa juga dulu ya, sampai break itu ya. Ya Pak. Baiklah, sebelum itu boleh Pak kasih tugas? Boleh. Boleh. Ya Pak. Nah, coba Anda lanjuti, coba cari yang dia kan analisis jaringan itu ada 9 kan? Ya Pak. Bapak nyampaikan baru sampai 7 kan? Ya Pak. Coba cari 2 lagi dan minggu depan dikumpul ya. Ya Pak. Nah, oke, terus. Nah, kalau ada yang mau tanya lagi, mungkin cukup sekian. Oh ya, tunggu bentar. Minggu depan kita besok masuk tentang instalasi bentar ya. Tentang minggu depan kita bisa masuk tentang instalasi sistem operasi jaringan berbasis stack. Berarti tentang berbasis stack gitu ya. Ya Pak. Instalasinya. Berarti kita bisa belajarnya di labor. Ya Pak. Jangan lupa besok bawa laptop ya. Ya Pak. Oke. Mungkin kalau ada salah, mohon maaf. Mungkin Pak Giri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.